Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita lewat sabdanya pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tentunya agar channel ini boleh berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu 6 setelah Trinitatis, 11 Juli 2021, diambil dari Amos 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, dan bahan bacaan dari Markus 6 ayat 1 sampai 6a dengan tema tetaplah menyuarakan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya percaya kita pasti mengenal, bahkan mungkin memiliki jam, entah itu jam tangan, jam dinding, atau jam lainnya. Dan kita tahu bahwa jam itu pasti berdetak atau berdenting, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak dilihat, dia tetap berdetak. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walaupun orang tidak pernah mengucapkan terima kasih kepadanya, dia tetap bekerja. Dan hebatnya, saudaraku, ia tetap menyuarakan kebenaran, selalu berbicara apa adanya. Ketika jarum menunjukkan angka 6, dia pasti berdentang 6 kali. Dan jika jarum menunjukkan jam 9, dia juga pasti berdentang 9 kali. Dan begitu seterusnya, saudaraku, tanpa dilebihkan dan juga atau dikurangi sedikit pun juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan tema tetaplah menyuarakan kebenaran adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dan mendesak kita lakukan saat ini. Sebab Allah tidak saja menginginkan kita untuk melakukan kehendaknya dan hidup dalam kebenarannya, tetapi kita juga harus mampu dan bersedia menyuarakan kebenaran. Karena bila orang mengetahui kebenaran tapi tidak menyuarakannya dan menyampaikan, maka orang di sekitarnya itu akan tetap berdosa dan hidup dalam kejahatan. Memang saudaraku, benar untuk terus dan tetap menyuarakan kebenaran memerlukan apa? Keberanian, karena dunia ini telah dipenuhi dengan dosa, pelanggaran, dan juga kemunafikan. Begitu juga dengan berani dan tetap menyuarakan kebenaran mengandung tantangan atau juga resiko, karena tidak semua orang mau menerima dan juga mau merubah sikapnya saat dia mendengar suara kebenaran itu. Bahkan ada orang yang betul-betul marah, merasa terganggu, menolak, bahkan juga bersikap tidak bagus ketika mendengarkannya. Sebab itulah saudaraku, pada saat ini kita mau belajar dari Nabi Amos, bagaimana dia boleh tetap menyuarakan kebenaran itu, supaya kita juga boleh mampu menyuarakan kebenaran itu di mana kita tinggal. Mari kita perhatikan satu sama lain. Yang pertama, siapapun dan apapun latar belakang kita, Tuhan mau panggil
untuk menyuarakan kebenaran. Saudaraku, Nabi Amos adalah seorang peternak dan petani sederhana, bahkan pemungut buah ara hutan. Berasal dari desa Tekoa, sebuah desa subur di wilayah kerajaan selatan atau di kerajaan Yehuda. Ia Tuhan panggil menjadi nabi, menyuarakan kebenaran Tuhan di daerah Israel atau di kerajaan utara. Dia bukan keturunan nabi, saudaraku, atau dia bukan keturunan imam atau orang berada atau orang yang pintar. Tetapi Tuhan memanggil dia dan memakai dia ke kerajaan pula, saudaraku. Ini penting kita sadari bahwa seorang petani sederhana sekalipun bisa dipanggil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran bahkan di daerah lain. Dan perhatikanlah, saudaraku, karena siapapun, kalau kita betul-betul menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, adalah orang yang telah diselamatkan Tuhan, tidak terkecuali besar, kecil, tua atau muda, pendeta atau bukan, sekolah Alkitab atau tidak, kaya atau miskin, orang desa atau orang kota, berpendidikan atau tidak, apapun latar belakang kita, siapapun kita, Tuhan panggil untuk menyuarakan kebenarannya yang merupakan kewajiban dan seharusnya kita lakukan di mana kita tinggal. Yang menarik saya lihat, saudaraku, bahwa waktu Amos diusir oleh Imam Amasya dan menyinggung kenabiannya dan jangan lagi bernubuat atau menyuarakan kebenaran, Amos secara jelas menyatakan siapa dia dan apa latar belakangnya dan panggilannya tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan, tanpa malu. Amos memberitahukan siapa dia. Dalam pasal 7 ayat 14 dikatakan di sana, jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Saudaraku, pernyataan terbuka dan tanpa malu mengungkapkan latar belakangnya secara jelas. Banyak nabi, rasul, dan juga tokoh-tokoh Alkitab diungkapkan dan lakukan dalam Alkitab kita. Paulus sendiri, saudaraku, jelas ya, sewaktu dia disinggung tentang kerasulannya, dia betul-betul tidak malu menunjukkan latar belakangnya, siapa dia, bahwa dulunya dia adalah seorang pembunuh, bahkan seorang penganiaya orang-orang Kristen. Dan itu, saudaraku, memang betul mereka lakukan, hanya mereka juga secara jujur mengungkapkan tentang bagaimana Tuhan telah memanggil mereka, menyucikan, mengasihi, dan juga mengutus mereka menjadi berkat dan menyuarakan kebenaran Tuhan. Dan saya bersyukur, saudaraku, mengenal banyak tokoh hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang latar belakangnya sangat-sangat memalukan, tetapi jelas juga mengetahui pertobatan dan panggilan mereka, sehingga mereka betul-betul tidak pernah malu menyatakan siapa mereka dulunya dan bagaimana Tuhan telah memanggil, telah mengasihi mereka, telah mengampuni, dan juga telah mengutus mereka untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Sekali lagi saya mau ungkapkan, siapapun Anda, Tuhan rindu Anda bersedia menyuarakan kebenaran Tuhan. Yang kedua, saudaraku, suara atau
teguran kebenaran yang harus disampaikan. Saat Nabi Amos bernubuat di Israel atau kerajaan utara, mereka sedang dipimpin oleh Raja Yerobeam II, raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menuruti tingkah laku Yerobeam raja sebelumnya dan menuruti dosanya yang mengakibatkan orang Israel juga berdosa. Jadi walaupun sebenarnya secara politik bangsa Israel pada saat itu berada dalam kejayaannya, tetapi secara rohani mereka hidup jahat dan berdosa kepada Tuhan. Tidak hanya itu saudaraku, firman Tuhan tadi secara jelas juga menulis bahwa Amasya sebagai imam besar tidak berfungsi sebagai imam yang baik di Betel. Malah ia menjauhkan orang-orang Israel dari Allah dan membuat mereka hidup dalam dosa. Nah saudaraku, sangat miris ya. Pemimpin politik, sosial, dan ekonomi bersekongkol atau kompak dengan pemimpin rohani, pemimpin agama untuk hidup jahat dan berdosa, bahkan ya mengarahkan dan membawa orang-orang Israel juga terseret dan hidup jahat dan berdosa kepada Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan memanggil Amos untuk memberitakan dan juga memberikan peringatan keras dari Tuhan dan menyuarakan kebenaran Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum, pasti menghukum mereka karena murka Allah atas kehidupan mereka yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Amos mengatakan bahwa Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Itu dikatakan dalam ayat 11. Tidak hanya itu saudaraku, hukuman dan murka Tuhan juga pasti menimpa Amasya walaupun dia seorang imam besar. Dikatakan di sana, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Dikatakan dalam ayat 17. Betapa mengerikan sebenarnya murka dan hukuman Allah kepada Raja Yerobeam dan juga kepada Amasya dan orang Israel dan seluruh keluarga mereka. Dan saudara tahu bahwa nubuatan ini benar-benar terwujud. Di sini kita melihat bahwa Amos sangat berani menyuarakan dan menyampaikan kebenaran, yakni hukuman dan murka Allah kepada raja, imam, bangsa, umat Allah sendiri yang kelihatannya makmur secara jasmani, berhasil secara politik, sosial, dan ekonomi, tetapi jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, hal ini tidak mudah. Apalagi ini bukan wilayahnya sendiri. Ini justru wilayah yang lain, di kerajaan lain. Dan mereka ini adalah para pemimpin-pemimpin politik dan agama. Mereka adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang ditegur ini adalah orang-orang yang berhasil, orang yang sukses, makmur, kelihatan senang, aman, baik secara sosial, ekonomi, dan juga secara
politik yang memang karena kerohaniannya, kelakuannya, moralitasnya, hidupnya yang tidak baik dan bobrok, tidak memiliki perhatian kepada orang-orang miskin, bahkan mengabaikan keadilan, sehingga mereka harus ditegur dan mereka harus disampaikan hal-hal yang tidak baik, karena pasti Tuhan akan menghukum mereka. Dan saudaraku, kita melihat bahwa Amos walaupun hanya seorang petani biasa, dia tidak gentar, dia tidak takut, dia melakukannya dengan berani. Kenapa saudaraku? Karena Amos rindu raja, imam, dan semua umat Tuhan, semua orang Israel itu yang telah berdosa itu supaya bertobat. Seperti inilah yang Tuhan rindukan dari kita, agar kita berani menyuarakan dan tetap menyuarakan kebenaran kepada para pemimpin negara dan juga para pemimpin agama dan juga para orang-orang yang betul-betul memiliki keadaan yang hebat sekali pun, dan juga kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun mungkin mereka kelihatannya sukses, berhasil, kaya, makmur, dan juga lain sebagainya. Jika mereka berdosa, agar mereka juga bertobat dan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, saudaraku, siap sedia dengan tolakan dan menerima hinaan. Saudara perhatikan bahwa suara kebenaran yang disampaikan oleh Amos kepada Raja Yerobeam, imam besar dan juga bangsa Israel, justru membuat Amasya sebagai kepala imam raja, imam besar di Betel merasa direndahkan oleh Amos, orang sederhana dan petani itu. Amasya berasa bahwa ini Amos tidak selepel lah dengan dia. Bukankah dia kepala imam besar di Betel? Dan ini si Amos siapalah? Dan bukankah bahwa Amasya ini adalah memang benar-benar imam besar yang telah dipilih oleh raja atau negara, sementara si Amos ini hanya seorang petani biasa? Saya percaya bahwa Amasya sungguh terganggu perasaannya atas pemberitahuan yang disampaikan dengan berani, yang akan mengancam raja dan juga para imam dan bangsa Israel pada saat itu. Tentu ya, zona aman daripada Amasya sudah mulai terusik, karena pengaruh Amos pada saat itu sudah mulai didengar oleh banyak orang. Padahal selama ini toh Amasya yang didengar, dan memang dia sudah mulai menjadikan agama sebagai sarana tujuan politik, sehingga semua kebijakan, semua khotbahnya para imam harus disesuaikan dengan keinginan pemerintah yang cocoklah dengan kuping mereka. Makanya saudaraku, Amasya sungguh mengecam dan menolak Amos dengan mengatakan bahwa tempat suci di Betel adalah tempat kudus raja, suatu bait suci kerajaan dalam ayat 13. Padahal bukankah sebenarnya itu jika disebut dengan bait suci itu adalah bait suci Allah dan juga tempat kudus Allah? Tapi saudaraku, Amasya sudah mulai kalut. Amos sudah dianggapnya ikut campur menentang dan menantang dia dengan khotbahnya, karena memang Amos menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan juga nubuatan Allah saja, sementara Amasya hanya menyampaikan apa yang
cocok, apa yang menjadi selera daripada manusia. Akibatnya, saudara perhatikan, Amasya bertindak sangat-sangat keras. Ya, jabatannya, kuasa, koneksitas, dan semua fasilitas dan segala cara digunakannya untuk menyerang Amos, bahkan melakukan pengusiran kepada Amos. Dia menyebut Amos sebagai provokator yang menghasut umat Israel untuk melawan raja. Padahal tuduhan itu pasti hoax, ya. Dan memang walaupun itu tuduhannya adalah hoax, itu pasti didengar raja dan umat orang-orang Israel, karena memang ya Amasya ini adalah apa? Dia imam besar yang memang dipilih oleh raja. Disinilah kita lihat bahwa Amasya telah mempergunakan posisi atau kedudukannya untuk tujuan yang salah. Dan yang paling miris, saudara perhatikan di sini bahwa tuduhan Amasya menyangkut masalah gaji, masalah uang. Seolah-olah Amos bernubuat karena uang, karena amplop, ya. Padahal kan Amasya yang dibayar oleh kerajaan, karena dia adalah imam besar yang ditunjuk oleh kerajaan. Tapi demi kebencian, demi penolakannya dan pengusirannya atas Amos, dia justru membalikkan fakta, seolah-olah Amos di situ cari amplop atau cari duit. Tuduhan fitnahan menggunakan kuasa, jabatan, koneksitas, fasilitas, dan berbagai cara untuk menentang si penyampai suara kebenaran tetap ada hingga saat ini, saudaraku. Ada banyak orang memakai mimbar, ya, untuk memprovokasi, menghancurkan reputasi hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran. Karena mereka merasa lebih senior, merasa bos yang punya kedudukan, punya kuasa, punya fasilitas, dan juga merasa lebih tinggi, lebih hebat, dan lain-lain, dan bisa digunakan untuk membungkam mereka yang menyampaikan firman Tuhan dan menyatakan kebenaran. Saudaraku, hal yang sama sebenarnya dalam bacaan kita tadi dilakukan kepada Tuhan Yesus waktu dia melayani. Dia ditolak dan tidak dihormati, padahal dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia juga mengadakan musisat pada saat itu. Mengapa dia ditolak, saudaraku? Karena Yesus adalah anak Yusuf, si tukang kayu itu, dan mereka juga mengenal saudara-saudaranya dan satu kampung pula dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ini bisa terjadi dalam hidup kita hari lepas sehari. Tapi bagaimana sikap Amos terhadap tuduhan dan pengusiran itu? Amos tetap menyampaikan berita itu sekalipun ia ditolak, karena ia tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap siapapun. Amos hanya menaati perintah Tuhan yang mengutusnya ke Israel Utara. Amos tidak hendak melawan raja, tidak mau juga berkonfrontasi dengan bangsa Israel. Amos tidak mencari makan atau upah melalui nubuatannya. Lagi pula, saudaraku, Amos tetap menjadi seorang gembala, ya, seorang petani, tidak berniat menjadi seorang nabi profesional atau yang akan bernubuat di kerajaan untuk memperingatkan dan juga menyampaikan firman Tuhan di kerajaan sehingga dia mendapat dukungan finansial dari kerajaan itu. Dia juga tidak mencari popularitas
pantas dan akan dipuja-puja oleh orang banyak. Saudaraku, disinilah kita lihat bahwa beratnya resiko dan apapun yang terjadi dihadapi oleh Amos, dia tidak pernah undur dari tugas perutusannya itu, karena ia memiliki keteguhan hati untuk tunduk hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku, sepantasnya demikian jugalah kita, orang-orang percaya masa kini, sebagai nabi-nabi Tuhan, rela melepaskan segala tendensi demi menyuarakan dan menyatakan kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Alkitab kita dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak hanya memanggil kita untuk hanya hidup dengan benar dan bersikap masa bodoh dengan sekitar kita, tetapi kita juga terpanggil untuk menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah umat manusia yang hidup dalam ketidakbenaran. Allah memanggil kita untuk menegur kesalahan orang-orang yang berdosa dan menyatakan kebenaran Allah kepada setiap mereka. Bisa saja memang mereka terusik, terganggu, tersinggung, merasa tidak enak sehingga mereka menolak, memfitnah, bahkan bisa mengusir kita dengan keras. Tetapi saudaraku, tetaplah suarakan kebenaran. Tetaplah suarakan akan kehendak Tuhan. Doakan dan berkatilah mereka semua yang menganiaya, bahkan menentang akan apa yang engkau suarakan, karena itu adalah benar. Berkatilah orang-orang juga supaya mereka sadar bahwa mereka hidup dalam ketidakbenaran, karena di sanalah engkau dipanggil untuk membawa dan juga meneladan Kristus Yesus Tuhanmu. Jadilah seperti ilustrasi tadi, jam dinding atau jam tangan tetap berdentang berdenting kapan dan di mana dan apapun yang terjadi. Untuk itu kuatkanlah dirimu untuk apa? Tetap menyuarakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.